Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pertemuan kedua Mapel Informatika. Ibu ucapkan semoga anak-anakku sekalian senantiasa diberikan kesehatan dan masih semangat mengikuti pembelajaran daring ini. Pada materi kali ini yang Ibu bahas adalah mengenai perangkat keras komputer atau disebut dengan hardware. Apa sih hardware itu? Yaitu bagian dari komputer, komponennya yang bisa dilihat dan juga bisa diraba. Intinya, dalam perangkat komputer itu terbagi menjadi beberapa bagian, mulai dari perangkat kerasnya atau hardware, kemudian perangkat lunaknya. Nah, yang kali ini yang kita bahas adalah perangkat keras, di mana alat pada komputer yang bisa dilihat itu merupakan hardware. Bagian perangkat keras atau bagian hardware ada 3, Yang pertama yaitu perangkat pemrosesan dan penyimpanan data. Kemudian yang kedua antarmuka, perangkat input dan perangkat output. Yang terakhir yaitu perangkat jaringan dan internet. Ketiga bagian ini saling berkaitan. Misalkan salah satu itu tidak ada, misalkan dalam perangkat jaringan, tentunya semua komponen yang ada dalam komputer itu tidak akan berjalan dengan maksimal. Bagian yang pertama yang Ibu bahas adalah perangkat pemrosesan dan penyimpanan data, yaitu Central Processor Unit atau biasa disebut dengan CPU. Orang terkadang salah kaprah mengartikan CPU. CPU itu kotak hitam yang ada di bawah. Belum tentu, karena kita sudah belajar memahami apa itu hardware, jadi Ibu tunjukkan yang mana sih yang disebut dengan CPU. CPU itu adalah bagian yang dikenal dengan sebenarnya itu adalah prosesor. Prosesor itu sendiri yaitu adalah bagian kecil di dalam kotak warna hitam di komputer itu. Jadi prosesor itu fungsinya adalah sebagai otak dari komputer. Ibaratnya prosesor ini adalah alat yang digunakan untuk pengontrolan kerja komputer. Semakin baik dia mengontrol pekerjaan komputer, berarti semakin bagus juga komputer tersebut. Prosesor sendiri itu terbagi menjadi 2 bagian yang membedakan berdasarkan fungsinya. Yang pertama itu ALU atau dikenal dengan Arithmetical Logical Unit, dan yang satu adalah Control Unit, di mana fungsinya yang pertama ALU, pusat pengolahan data seperti perhitungan, kemudian tambah-tambahan atau yang lain pembagian itu merupakan tugas dari ALU. Sedangkan untuk CU itu tugasnya sebagai pengontrol kerja komputer. Misalkan
mengatur urutan proses yang dilakukan di komputer sehingga urutan prosesnya berjalan sebagaimana mestinya. Misalkan file ini mau disimpan ataupun dicetak, itu yang mengerjakan adalah CPU. Di sini Ibu gambarkan perbandingan prosesor. Yang gambar di situ adalah jenis prosesor AMD dan juga Intel, di mana kedua merek ini biasa di Indonesia sering gunakan, di mana perbandingan antara AMD dengan Intel. Kalau Intel itu jauh proses kerjanya, intinya otak dari komputer itu lebih bagus ketimbang AMD. Seringkali kita jumpai misalkan kalau kita beli laptop, di situ ada tulisannya Intel Core i7 atau ada tulisannya AMD merek yang lain. Tipenya E sekian series. Nah, itu perbandingannya seperti ini. AMD itu jauh harganya lebih murah ketimbang Intel. Kenapa? Karena memang sesuai dengan kecepatan dari pengguna tersebut. Jadi semakin besar Pentium atau disebut dengan prosesornya lebih besar, sekarang sudah ada yang terbaru yaitu Core i9. Kalau masih yang sering digunakan di sekolah itu masih rata-rata Core i3 sampai i7. Nah, karena memang harga yang ditawarkan di Indonesia untuk yang Core i9 itu cukup mahal, sedangkan untuk yang berkantong tipis kita tapi mau menggunakan prosesor yang kinerjanya rendah, kita bisa menggunakan merek AMD. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa antara Intel dan AMD itu jauh perbandingannya. Ibaratnya seperti ini, Nak. Otak dari komputer itu kecepatannya merupakan parameter yang sangat penting bagi prosesor. Kecepatan atau kinerja prosesor itu diukur dengan satuan Hertz. Saat ini, prosesor yang digunakan di komputer itu sudah mempunyai kecepatan hingga gigabit. 1 GHz itu sama dengan 1 miliar Hz. Jadi semakin tinggi kecepatan prosesor, semakin cepat kinerja komputer dan harganya juga semakin mahal. Memang harga Intel itu menjual lebih jauh dari AMD. Cuma AMD masih tidak kalah saing juga untuk pengguna yang memang ingin kinerjanya standar tapi murah.
Bisa Ibu simpulkan perbedaannya antara Intel dengan AMD dari kabar terbaru untuk saat ini ya. Intel itu memiliki fitur yang memang lebih bagus. Fungsinya untuk memaksimalkan kerja prosesor dan membantu dalam manajemen memori, walaupun AMD kalah dalam berbagai tes, tapi sebagian besar para gamer memilih untuk menggunakan AMD. Kenapa? Sebagai prosesor untuk komputernya mengenai soket di bagian motherboard. Jika AMD mengeluarkan soket tipe terbaru, maka soket yang tipe yang sebelumnya sudah tidak akan digunakan lagi. Dibanding terbalik dengan Intel, walaupun tipe lama pasti masih disupport bahkan diperbarui untuk menggunakan prosesor ini. Harus mengeluarkan banyak biaya sih, apalagi dengan performanya yang tinggi dan menghasilkan prosesor Intel yang terbaru ada i7 dibandingkan dengan prosesor AMD, kita akan mengeluarkan banyak biaya dengan performa yang lebih bagus. Jadi untuk kalian misalkan mau beli laptop biayanya pas-pasan, ya tidak ada salahnya juga menggunakan AMD. Tapi kalau misalkan biayanya cukup, kalian bisa menggunakan atau membeli prosesor yang bermerek Intel. Prosesor Intel dan prosesor AMD telah diuji performanya, ternyata prosesor Intel lah yang kuat dalam hal apapun, sedangkan prosesor AMD hanyalah pilihan kedua. Prosesor Intel itu lebih kuat dari prosesor AMD pada aplikasi multimedia. Nanti misalkan SMA atau sudah kuliah, kalian berminat untuk mendesain atau buat film, itu sebaiknya menggunakan prosesor yang memang cukup memuaskan. Sebaliknya, kalau kalian suka main game, itu AMD bisa program 3 dimensinya. Ternyata AMD itu selain memiliki kemampuan multitasking untuk 3 dimensinya, dia juga mendeteksi mana yang sedang kita gunakan. Dari situ AMD akan memfokuskan beberapa aplikasi yang digunakan, sedangkan sisanya itu dibuat tidur sementara. Sedangkan untuk Intel lebih fokus pada kecepatan, sehingga orang yang rata-rata untuk butuh cepat itu lebih baik menggunakan kemampuannya Intel. Suhunya juga lebih bagus Intel, nak. Kenapa? Karena tergantung kebutuhan kita. Jadi semakin tinggi pengerjaannya, otomatis semakin cepat panas dari segi Intel ataupun AMD. Maka dari itu biasanya menambah fitur pendingin pada prosesornya. Demikian pertemuan yang dapat Ibu sampaikan. Selebihnya mohon maaf, Ibu sampaikan terima kasih.
materi ini, dalam perangkat keras Ibu tidak memberikan tugas, tapi hanya merangkum dari awal pembahasan perangkat keras sampai akhir. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.